Guys, unboxing yuk. Tapi bukan unboxing HP ya, atau unboxing mainan. Yang kali ini gue bakal ngebahas unboxing nih. Unboxing apa sih? Unboxing duo capres, yaitu Pak Ganjar dan Pak Anies. Apa sih yang mau di-unboxing? Ya prestasi dong. Apa sih yang mau di-unboxing? Ya kinerjanya dong. Oke, kita bahas yuk di Oppo Iki. Opini politik terkini. Bareng gue Tiko Wisaputra. Stay tune. Hai guys. Nah, di segmen ini kan ngebahas unboxing ya. Ya ini unboxing dua capres. Di mana prestasi, kinerja, maupun ya experience dua capres ini sebagai pemimpin. Nah, kan banyak nih pendukung salah satu dari kandidat, yakni pendukungnya Anies, mengatakan bahwa Pak Anies itu lebih internasional. Bahkan kemarin G20 mereka mengklaim lebih internasional dari Presiden Jokowi. Lucu kan? Nah, terus ini lagi mengklaim bahwa Anies ini lebih internasional daripada Ganjar Pranowo. Oke, sampai di situ ya. Kita bahas nih. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Prestasinya apa sih? Ini yang pertama, kerjasamanya beliau dengan Uni Eropa di dalam pembangunan ekonomi, investasi, dan lain-lain. Kemudian menjadikan Jawa Tengah ini sebagai provinsi paling digital. Kemudian yang ketiga, provinsi paling tidak korupsi di Indonesia. Ada kok data-datanya. Pak Anies, apa? MRT. MRT itu bukan Pak Anies. Itu peninggalan Presiden Jokowi. Ya, emang sih diwacanakan di era Bapak Sutioso dan Bapak Foke. Tapi ingat, Pak Sutioso dan Pak Foke itu membangun tiang pancangnya untuk MRT itu di mana coba? Di depan Sensi. Kalau nggak tahu Sensi, Senayan City. Itu dulu rencananya di situ, dan itu kan era Presiden SBY juga. Tapi kan nggak terintegrasi dengan transportasi lain. Akhirnya, ketika Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, MRT dicanangkan di sepanjang HI ke Lebak Bulus, karena lebih terintegrate dengan busway, dengan KRL. Nah, jadi membangun tuh nggak asal membangun gitu. Nah, yang keduanya, Pak Anies ini kan membangun asal membangun. Contoh, Formula E. Impact-nya apa sih untuk Indonesia? Kita balik lagi ke MotoGP dan WSBK. Sampai sekarang diinget terus loh. Bukan cuma orang Indonesia, bahkan orang-orang luar negeri. Kalau mau nonton di YouTube-nya MotoGP itu ada tuh komen-komen dari orang Meksiko, dari orang UK, dari orang Rusia. Itu mereka komentarnya positif. Bahkan di salah satu bahasa Inggrisnya mereka mengatakan bahwa ini adalah salah satu sirkuit terbaik. Walaupun di negara Eropa ya ada Donington, kemudian ada sirkuit di Italia, Misano, jika tidak salah. Dan kemudian di Spanyol ada Catalunya. Tapi di Indonesia tuh, atau di Asia Tenggara ada Mandalika. Eksotisnya alam tuh terjual. Nah, kemudian yang ketiga nih, untuk Pak Anies. Apa sih prestasinya? Selain menata kota, sebenarnya harusnya ya menata kota dong, bukan menata kata. Pak Anies ini kan dicanangkan nih sebagai capres. Banyak membandingkan antara Anies, Ganjar. Prestasi internasionalnya Anies apa? Ke London. Waktu itu ke London. Iya. Oleh-olehnya buat Jakarta apa? Pembangunan. Nggak ada kan? Nothing kan? Jadi gini loh, untuk pendukungnya Pak Anies, ya untuk semuanya juga lah. Kita lihat antara Pak Ganjar dengan Pak Anies. Pak Ganjar tuh nggak pernah, apa ya,
memamerkan lah. Pak Ganjar tuh tidak pernah meng-show up, over-show up tentang internasionalnya. Bahkan diam-diam ya Pak Ganjar ketemu dengan presiden-presiden Eropa atau pemimpin-pemimpin Eropa. Untuk apa sih? Ya membangun Jawa Tengah, mendatangkan investasi. Terus yang keduanya, Pak Jokowi kan melirik Jawa Tengah ini kan sebagai pusat industrial baru. Ya kan? Selain Jawa Barat. Karena Jawa Barat kan ada di Cikarang, ada di Karawang. Itu kan pabrik-pabrik otomotif ya. Nah ini akan dipindahkan ke Jateng. Jadi biar nggak tumpang tindih atau biar nggak ada beban banyak di Jawa Barat. Makanya di Jateng yang potensial. Nah, untuk Pak Anies dan pendukungnya, kalian tuh kalau nggak ngeklaim tuh emang susah ya, ya kan? Misalkan peninggalan Transjakarta, Integrate, kemudian MRT diklaim Anies. Padahal resmiin MRT juga Pak Jokowi. Nah, internasional ya Pak Ganjar dengan Pak Anies. Pak Ganjar membangun Semarang, Pak Ganjar membangun Solo, berkolaborasi dengan Wali Kota Semarang, Wali Kota Solo, membangun seluruh daerah. Yang terutama di Jawa Tengah itu kan wisata, tourism ya, itu dibangun. Kawasan Borobudur, ya kan? Kalau Prambanan kan ikutnya DIY. Terus kemudian kawasan Dieng itu dijadikan event internasional untuk mendatangkan para turis, ya kan? Nah, di Jakarta itu kan sebenarnya kan untuk eksotisme alamnya kan nggak ada ya. Pasti ngejualnya kan entertain, ngejualnya kota. Ya coba dong yang lebih kreatif. Masa Gubernur Anies kalah sama Wali Kota Gibran, ya kan? Padahal Solo tuh kecil loh. Tapi bisa mendatangkan event internasional. Jadi untuk Pak Anies maupun pendukungnya, maka itulah Pak Jokowi itu menginginkan penerusnya ini seorang yang visioner, seorang yang bisa membangun, tidak hanya membangun wilayahnya, tapi mengkoordinir seluruh Indonesia. Apa sih impact-nya untuk Indonesia? Ya Indonesia semakin dikenal oleh negara-negara lain. Contoh ginilah, pemimpin, bahkan di luar negeri lah, pemilu-pemilu di luar negeri, mereka itu membangun atau mengidentikan suatu demokrasi itu ya dengan kemajuan nantinya, dengan masa depan negaranya, dengan masa depan kotanya. Ya kita ingatlah Pilgub DKI, aroma-aroma agamanya kan kencang banget. Jadi agama kalau disatukan politik itu nggak bisa. Agama ya agama. Politik ya politik. Tapi tergantung politiknya yang apa dulu. Membangun, nah itu yang harus dipilih. Nah, untuk konklusinya, Pak Ganjar dan Pak Anies, beliau ini memang pemimpin yang sama-sama bagus. Cuman bedanya, Pak Ganjar itu lebih mengedepankan visi misi dalam pembangunan di wilayahnya, terutama di Jawa Tengah. Apa sih yang udah dilahirkan Pak Ganjar di Jawa Tengah? Nah, periode pertama Pak Ganjar itu memunculkan slogan Jateng Gayeng. Itu bukan hanya kemasyarakatan, tapi mengangkat UMKM, mengangkat investasi, mengangkat ekonomi, agar Jawa Tengah ini semakin maju. Terbukti kan 2 periode Pak Ganjar, Jawa Tengah bisa menyalip Jawa Barat. Ya. Terus yang keduanya Pak Ganjar itu mencanangkan itu dari periode pertama. Bukan baru-baru ini ya. Bukan baru-baru ini. Ingat tuh, bukan baru-baru ini. Karena dibandingkan dengan Anies, slogan Jakarta kolaborasi, Jakarta kota kolaborasi, itu akhir-akhir ini loh. Nah, 5 tahun kemarin tuh kemana Pak Anies? Ya kan? Harus perlu diingat tuh untuk pendukung Pak Anies maupun Pak Anies. 5 tahun kemarin kemana? Kenapa slogan itu munculnya tuh hanya di akhir-akhir jabatan? Apa biar diingat? Ya nggak kayak gitu dong. Membangun Jakarta tuh tidak hanya 1 tahun, Pak. Jakarta itu kan luas. Membangun ya paling nggak tuh ada hitungan tahun, 5 tahun. 5 tahun aja kadang masih kurang loh.
Nah, Pak Anies tuh setahun hanya memperkenalkan Jakarta Kolaborasi. Nah, yang kemarin kemana? Nah, ini kalau dibandingkan nih ketika gubernurnya Pak Jokowi dan Pak Ahok, sampai Pak Jarot lah. Itu spektakuler loh. GLNT Kasablanca Karet, GLNT daerah Antasari. Kalau teman-teman nonton video klipnya Silon Seven nih, yang film terfavorit ya, itu kan lewatin GLNT Antasari. Itu Pak Jokowi untuk memisah kemacetan di daerah Prapanca ataupun Kemang. Terus GLNT Kasablanca Karet untuk memecah kemacetan yang ada di daerah Satrio sampai Kasablanca atau Karet. Keren kan? Terus perluasan JOR. Cobalah, nah, proyek seperti itu tuh yang harus dibutuhkan Jakarta. Jakarta tuh emang butuh infrastruktur. Dulu ada yang bilang nggak makan infrastruktur. Ya kalau nggak ada infrastruktur, emang lu mau makan apa gitu loh. Ya kan? Infrastruktur itu penting untuk kemajuan, apalagi Jakarta sebagai sentral kota bisnis yang ada di Indonesia. Meskipun nanti ibu kota di IKN Nusantara. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian dari gue Tiko Besa Putra di Oppo ini. Opini politik terkini. Next time kita bahas yuk yang lebih oke lagi. Dah.